sehingga hari ini kita bisa membedakan mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita tinggalkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, yang kita lakukan bersama Bapak Camat Pusat, beliau ini hari bersih memang alhamdulillah menyapa walaupun yang menyaksikan pelatihan kita untuk wilayah Karosa agenda pendidikan dari sekitar sehingga pelaksanaan ini benar-benar sudah 11 beliau masih tetap di sini untuk menyaksikan pelatihan kita. Jadi kita hormati bersama yang mewakili Kapolsek Karosa. Kemarin saya koordinasi dengan Pak Kapolres hari ini belum bilang saya sebenarnya ingin hadir, tapi hari ini ada kebijakan hadir. Hari pertama pertemuan bayangkara ini saya kisah kali ini nanti saya nanya sama Kapolsek. Ya mudah-mudahan Kapolsek bersama acaranya tetap sinergi bersama dengan pemuda percuma bayangkara di nanti Karosa. Yang kita hormati Dapos jadi yang ada Karosa, alhamdulillah beliau ini Dapos beliau sudah masuk sekretaris sudah dilantik Pusat Kecamatan Karosa. Kalau di pusat beliau sekecilnya nanti Karosa. Mudah-mudahan Pak Andini mampu bisa untuk selanjutnya memimpin anggota kami di sini untuk menjalankan pertama bahwa rekaman yang stabil daripada masyarakat yang ada di wilayah Karosa. Juga saudara-saudara saya, teman-teman saya yang berkoalisi sempat hadir. Salam sama teman-teman yang lain. Bisa kerjasama yang bagus untuk pembangunan daerah kita, terutama di desa kita, untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Jangan lepas, tujuan tetap ada di depan, tetap ada di belakang. Juga saya hormati Ibu Sekretaris, alhamdulillah Ibu Sekretaris Ibu Adi ini, pengurus DPD Provinsi Sulawesi Barat. Seterusnya beliau sama-sama berdua. Cuma ada kesibukan di hari dan beliau sementara berjalan dengan bersalah. Beliau penting sekali ketemu dengan kita. Ya saya harapkan kepada teman-teman pengurus nanti jangan tinggalkan tempat sebelum kita ketemu Ketua SMN, Ketua DPD Provinsi Sulawesi Barat. Karena itu kita tunggu sampai 12 malam. Iya, dalam beliau saya kepingin ketemu nanti pertama yang ada di Kecamatan Karosa tentunya di Lampung Tengah. Juga saya hormati ada pengurus camat yang ada di Belanda. Beliau ada yang baik. Beliau ada 8 orang semalam beliau datang di sini untuk menyaksikan pelatihan nanti. Ini nanti musik dibagi salah 1 bulan ke depan yang lambat pengurus nanti di Belanda akan kalah lagi. Dan kita bayangkan seorang tiga kepentingan kita bentuk setelah itu dan mencobakan lebih banyak lagi. Ya, kemudian saya ucapkan selamat kepada pengurusan terutama Presiden sebagai ketua begitu gembiranya sehingga pertama-tama berbicara. Ini dinantikan sudah 2 tahun yang lalu sejak 2012 digagas. Hari ini dia tidak bisa bicara apa-apa. Ada gembiranya, semangatnya luar biasa. Ya. Selanjutnya nanti mungkin teman-teman yang lainnya ini gagasannya bersama dengan Pak Manu. Juga ada dari pengurus DPD, ada Ibu Andi Ermania lain, dari juga pengurus DPD, senantiasa setiap para kegiatan DPD di Sulawesi Barat. Beliau selalu mendampingi Pak Ketua atau Sekretaris. Beliau ini dalam keturunan dari Maradika, dia keturunan mereka langsung dari Provinsi. Juga ada pengurus DPC, alhamdulillah yang ada di sini sekretaris DPC saya ini ada kegiatan pentingnya sebenarnya. Dia sudah kita kemarin, makanya hari ini ada wakil sekretaris Pak Anwar. Beliau tadi yang membacakan sekarang. Beliau ini dari Kampung, tetapi beliau adalah asli Petra, keturunan Petra. Dengan saya bersama bendahara dari Bira di samping tahun itu Bira itu bendahara kita di Becik. Kemudian Ibu Cantik ini yang sementara pegang kamera, dia juga pengurus DPC, pengurus organisasi. Kebetulan juga pendamping saya. Di mana saya pergi beliau sana. Dan Kepala Desa
beliau ini sebagai pengurus Demokrat dan beliau adalah wakil saya. Jadi kalau ada urusan dengan Demokrat, beliau yang tahu persis siapa asli Demokrat dengan siapa keturunan Demokrat dan siapa anggota biasa. Beliau tahu persis. Terima kasih Pak atas dukungannya. Kita tahu bahwa dari keluarga kita berbeda. Dan ini bisa laporkan kepada pengurus DPD bahwa kami sudah bikin kartu sebenarnya. Mudah-mudahan ini cerita untuk DPD. Kemarin kami terbitkan kartu DPD. Kartu Yuda belum. Sementara kami konsep seperti apa? Dan saya harus apapun basket atau belum. 5414. Jadi nantinya ini kita akan semua masuk ke dalam dia semangat yang 45. Kalau dia betul keturunan dari basket itu masuk anggota DPD. Dan hari ini yang basket tapi dulu orang tua yang dalam kedua itu masuk sebagai anggota kehormatan. Dan kalau memang ada yang terpilih pemuda-pemuda kita dibawa sebagai anggota istimewa. Jadi DPD itu tidak mutlak harus bikin beda. Yang hadir ini ada yang istimewa, ada yang kehormatan. Terutama pecamat ini beliau adalah anggota DPD kehormatan bersama dengan beberapa orang desa. Kenapa? Dia yang membantu kita dalam rencana kegiatan kita beberapa kehormatan. Mulai itu saya mengatakan kerjasamanya dari pengurus nanti ini senantiasa berkoordinasi ke pengurus jabat lebih kepada pecamat dan lebih kepada kepala desa. Karena nanti itu perwakilan sebagai pecamat bersama dengan Kapolsek dan Danpos yang ada di wilayah kawasan. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan di luar Pak Kapolsek nanti koordinasi dengan BPM. Bisa saya lihat videonya. Setiap ada kegiatan-kegiatan masyarakat beliau itu membantu mengangkat. Minimal kendaraan bisa atur. Kalau ada orang-orang selama ini mengganggu acara-acara masyarakat, beliau harus di depan. Tapi kalau ada makanan, dia dari belakang. Kecuali kalau ada sisanya. Karena begitu kita tujuan. Ada masalah yang di depan, ada kebaikan yang di belakang. Itulah tujuan. Kita tahu kenapa program itu tidak biasa sekarang. Saya beliau dengan ikhlas melalui surga. Yakin saja sepanjang jiwa kita semangat tapi masuk Tuhan apapun masalah-masalah desa, kecamatan sampai dengan kabupaten pasti kita ada di sini. Saya mohon kepada hati setiap ada masalah di desa, masalah di kecamatan harus terus membantu. Apalagi kalau ada perintah dari Kapolsek, dari Danpos harus mengikut. Sekarang ini karena saya kemarin ini setiap ada kegiatan selalu itu cuma belum resmi. Saya khawatir kalau ada masalah jangan sampai saya bertanggung jawab. Makanya nanti setiap ada kegiatan kalau masalah harus selalu. Siapa yang dapat? Nanti Pak Ketua nanti dosen biasa memberikan perlindungan kepada anggota kita yang melakukan kegiatan. Mau dilengkapi untuk supaya ada masalah partner. Alhamdulillah dari semua kecamatan yang ada yang mau dipegang yang pertama sekali berarti adalah ranting kecamatan Karosa. Nanti kewajaran kalau pertama dan ini jadi contoh untuk kecamatan-kecamatan lain. Makanya hari ini sebenarnya luar biasa. Beliau ini berperan dari waktu transmigrasi, tapi dia punya skillnya itu sekali lengkap. Bahwa beliau adalah tujuan orang tuanya dulu. Dan nantinya kalau anak itu sudah terbentuk, maka kita akan bikin kegiatan di Mamuju, di Mamuju Tengah, tempat yang itu bakal kita akan gali sejarah bagaimana itu berdirinya Benteng Kayu Manuang. Kita akan menggali sejarahnya. Kita akan buat kapal tilas, kita akan berjalan 3 hari 3 malam. Nanti Pak Danpos Adi bagaimana caranya 3 hari 3 malam bertidur. Kami punya nenek dulu, kita punya nenek dulu. Kalau pernah masuk di Babana, itu di Babana masuk dari situ. Kalau orang bilang Bapak itu pintu. Babana itu pintunya keluar orang Batak. Situ orang di sungai. Makanya dulu itu dan nama ceritanya bersama dengan pembantu dan seluruh pegawai-pegawai termasuk ketua, dia tugasnya dari perahu lawan arus. Orang kampung juga tidak tahu oleh beliau. Lamanya 3 hari 3 malam baru sampai di Talun-Lalu. Adakah kamu bisa Talun-Lalu? Mungkin ada yang tahu. Kenapa di Talun-Lalu 3 hari 3 malam gue naik perahu
Di situ dia memasang pangkirnya, terus langsung baru dengan kepala mereka bawa harus sampai ke BNT. Begitu BNT di sana, setelah sampai di sana, dia susun strategi. Dia bilang nanti binatang-binatang kalau bilang kalau perhatian kalau dia naik di hutan. Ini dari kasar dari kayu bagaimana ini ada kalau beliau ada cucunya di sini, semua ada dari kasar dengan dari kayu bagaimana ada hubungannya, semua ada kebetulan. Dia tidak mau bercerita bangga. Bayangkan di bawah dia tidak mau dikumpulkan di tanah yang pernah di bawah bangga. Begitulah ini. Sehingga dari materi naik, tapi ada juga sih orang dulu yang terlalu kasar sekarang mengkhianat. Dia mengangkat orang lain karena takut. Tapi dia tidak mau. Dia keluar ambil makanan, dia ada makan, tunjukkan di mana dia macam mana. Mungkin kita kenal dengan macam mana. Kalau namanya buntu waktu dan buntu namanya Sirolawin. Itulah beliau dari kayu Maniwa. Dan beliau berangkat ke Mekah setelah aman dulu dan kembali dari Mekah pas di Selo dia meneruskan nafas yang terakhir. Makanya itu mayatnya ditutus ke laut di Selo dan alhamdulillah dia mengantar itu beliau dia pas di sungai hilang. Tidak tahu di mana mayatnya. Itu adalah firman orang-orang dulu. Sudah dapat detik orang dengan macam dia sudah lihat, oh ternyata ada orang lain yang belum kita sudah tahu. Mereka sungguh dia ambil kayu namanya kayu Maniwa. Dia tepat panjangnya satu siku dan dia balik ujungnya dia tanam. Biasanya kalau tanam kayu tentu akarnya ya bilang kayu. Dia balik ujungnya dia tanam. Disampaikan saya berlalu, wahai anakku, disebut namanya buntu batu dan buntu namanya Tamponi. Kalau ini kayu hidup nanti anak cucu kita akan ramai di sini. Itulah dia yang ada di sana. Tapi dengan izin Allah ternyata kayu Maniwa itu tumbuh ujungnya di tanah. Itu harus dimakan orang-orang dulu. Dan sekarang itulah pusat-pusatnya BNT yang sekarang ada mulainya. Di situ ada tanah kayunya BNT kayu Maniwa. Ini secara singkat ya. BNT berustaz. Nanti ada acara khusus kita akan jabarkan seperti apa. Dan beliau ini dia lari ke daerah Baras. Bayangkan dia jalan kaki Pak dari BNT ke Baras. Jadi semua orang berburu kaos semuanya itu berjalan karena direbut oleh Belanda. BNT kita sudah direbut Belanda. Tapi dengan semangat berpanilah dia jalan kaki. Saat itu kalau tidak salah kisahnya di arah sudah dalam pulau. Setelah berjalan pas di sana berlalu seminggu